Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Hamidah Nur Fajriah, NIM 38. Saya Mirza Kirana Maulidia, NIM 55. Dan teman saya Mutiara Putri Pertiwi, NIM 62, akan mempresentasikan mengenai kepuasan kerja. Silakan disimak. Ada beberapa teori yang mendukung kepuasan kerja. Di antaranya, 1. Teori ketidaksesuaian. Menurut Locke, teori ketidaksesuaian mengungkapkan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan dari beberapa aspek pekerjaan menggunakan dasar pertimbangan dua nilai, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan individu dengan apa yang dia terima dalam kenyataannya. 2. Apa pentingnya pekerjaan yang diinginkan oleh individu tersebut. Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi individu adalah jumlah dari kepuasan kerja dari setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat pentingnya aspek pekerjaan individu. Contohnya, seorang supervisor mempunyai keinginan lebih mengutamakan aspek kenaikan jabatan daripada kenaikan gaji. Maka supervisor tersebut akan memberikan ranking yang lebih tinggi pada aspek kenaikan jabatan dibanding dengan kenaikan gaji. Maka dapat dikatakan bahwa supervisor ini lebih mengutamakan kenaikan jabatan daripada kenaikan gaji, sehingga ia lebih memfokuskan pada kenaikan jabatan tersebut. Sementara itu, Locke juga mengatakan bahwa perasaan puas atau tidak puas yang dimiliki oleh individu sangat bersifat pribadi. Mengapa demikian? Karena perasaan tersebut muncul tergantung dari cara individu memersepsikan ketidaksesuaian atau pertentangan antara keinginan-keinginan dan hasil yang telah dicapainya. Pemindahan individu dari tempat kerja yang ruangannya sempit ke tempat kerja yang mempunyai ruangan luas akan menunjang kepuasan kerja individu tersebut dan atau gaji. Individu dapat menerima dan melaksanakan pekerjaannya dengan senang hati dalam bidang yang dia persepsikan, maka hasilnya akan sama dengan jumlah yang dia persepsikan dari yang secara aktual mereka terima. Berikut ada ilustrasi yang dapat dikemukakan untuk memperjelas pernyataan di atas. Adanya persepsi individu terhadap jumlah atau income yang seharusnya dia terima atas dasar hasil penilaian prestasi kerjanya dengan persepsinya tentang income yang secara nyata dia terima. Seandainya individu mempersepsikan income yang dia terima lebih besar dari yang sesungguhnya dia terima, maka dia akan merasa bersalah dan tidak adil. Sebaliknya, jika dia memersepsikan bahwa income yang dia terima kurang dari yang sepatutnya, maka dia merasa tidak puas. Jadi, dapat kita sederhanakan bahwa apabila seorang pekerja berpikir bahwa gaji yang ia terima sekian, namun pada kenyataannya ia menerima lebih dari yang ia bayangkan, maka ia akan merasa tidak adil dalam bekerja. Sebaliknya, apabila ia menerima gaji kurang dari yang ia bayangkan atau pikirkan, maka ia merasa kurang puas. Sementara itu, Lawler juga mengatakan bahwa jumlah dari bidang yang dipersepsikan individu akan menjadi sesuai tergantung dari bagaimana individu memersepsikan nilai dari pekerjaan dan karakteristik pekerjaannya. Selain itu, persoalan yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana individu memersepsikan input dan output dari orang lain yang digunakan sebagai pembanding bagi dirinya. Akhirnya, jumlah dari bidang yang dipersepsikan orang terhadap apa yang individu terima secara nyata tergantung dari hasil output yang secara nyata individu terima dan hasil output yang dipersepsikan dari orang dengan siapa individu akan membandingkan dirinya sendiri. Jadi, pembandingnya adalah tergantung dari orang lain. Yang ketiga, teori proses bertentangan. Dalam teori proses bertentangan, Landy memandang kepuasan kerja dari perspektif yang berbeda secara mendasar daripada pendekatan yang lain. Teori ini memberikan tekanan bahwa individu ingin mempertahankan keseimbangan emosional. Dalam teori proses bertentangan mengasumsikan bahwa
Kepuasan atau ketidakpuasan kerja menimbulkan mekanisme fisiologis dalam sistem pusat saraf yang membuat aktif emosi yang berlawanan. Misalnya, individu merasa takut gagal dalam tugas yang diberikan oleh atasannya, walaupun pada kenyataannya dia seringkali berhasil dalam menyelesaikan tugasnya. Atas keberhasilannya tersebut, dia menjadi senang dan bangga. Jadi, antara rasa senang dan bangga karena sering berhasil dalam tugasnya, tetapi dia masih mempunyai rasa takut. Hal ini menjadi beban psikologi bagi dirinya, yaitu bertentangan. Teori ini menjelaskan bahwa jika individu memperoleh keberhasilan dalam pekerjaannya, maka individu akan merasa senang sekaligus takut gagal atau tidak senang yang lebih lemah. Setelah beberapa saat, perasaan senang dan bangga berangsur-angsur menjadi turun dan semakin melemah, sehingga individu akan merasa takut gagal atau sedih sebelum kembali dalam kondisi yang normal. Hal ini terjadi karena emosi tidak senang atau emosi yang berlawanan berlangsung lama. Atas dasar asumsi bahwa kepuasan kerja bervariasi secara mendasar dari waktu ke waktu, akibatnya adalah bahwa pengukuran kepuasan kerja perlu dilakukan secara terus-menerus dan periodik sesuai dengan rentang waktu secara interval. Asumsi ini dibuat untuk meminimalisir kondisi kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh emosi yang berlawanan sesuai dengan interval rentang waktu terjadinya. Jadi, ada beberapa individu yang apabila melakukan keberhasilan, ia juga merasa takut dalam keberhasilannya itu sendiri karena emosi yang bertentangan ini. Baiklah teman-teman, sekarang kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu tentang faktor yang menentukan kepuasan kerja. Jadi, ternyata ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja pegawai. Ada dua faktor yang dikemukakan oleh ahli, yaitu Bisen dan Bria, dan Kreitner dan Kinigi. Mari kita bahas faktor yang dikemukakan oleh Bisen dan Bria. Menurut Bisen dan Bria, pada 2010, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu faktor yang terkait dengan pegawai, organisasi, dan pekerjaan itu sendiri. Mari kita bahas satu persatu mulai dari faktor pegawai. Yang pertama adalah usia. Pegawai dalam kelompok usia yang lebih tinggi lebih puas dibandingkan pegawai yang lebih muda, karena pada saat itu mereka telah memiliki kehidupan yang stagnan. Kehidupan mereka sudah mapan, dan mereka telah memperoleh hampir semua yang mereka inginkan dibanding dengan pegawai yang lebih muda. Kemudian ada jenis kelamin. Biasanya perempuan memiliki tingkat aspirasi dan ekspektasi yang lebih rendah daripada laki-laki. Mengapa? Karena salah satu alasannya adalah karena mereka tidak memiliki beban ekonomi seberat laki-laki. Kemudian selanjutnya adalah lamanya pengabdian. Pegawai pada tahap awal mengalami kepuasan kerja yang lebih besar, tetapi ketika mereka mencapai usia 45-55 tahun, tingkat kepuasan kerja mereka menurun dan akan meningkat lagi setelah usia ini. Selanjutnya adalah kepribadian. Pegawai yang mampu berinteraksi dan berhubungan baik dengan atasannya, kolega, keluarga, dengan bos atau manajemen, merasa lebih puas dibandingkan dengan mereka yang tidak seperti itu. Selanjutnya adalah orang yang bergantung. Maksudnya adalah pencari nafkah dengan sedikit tanggungan lebih puas terhadap pekerjaannya daripada mereka dengan tanggungan keluarga yang lebih besar. Misalnya, seorang kepala keluarga yang menanggung kehidupan 4 orang itu akan lebih sulit dibandingkan kepala keluarga yang menanggung hanya 1 orang. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah ambisius. Ketika kinerja dan ambisi pegawai tidak terpenuhi dari pekerjaan yang ada, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Selanjutnya adalah kemampuan mental. Jika pegawai memiliki kemampuan mental yang tinggi dibandingkan persyaratan yang dituntut untuk pekerjaan tertentu, hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian yang kedua adalah faktor yang terkait dengan organisasi. Di antaranya adalah gaji, kesempatan promosi, rasa aman, dan pengawas. Gaji itu adalah sejumlah upah yang diterima dan tingkat di mana hal itu bisa dipandang sebagai hal yang pantas dibandingkan dengan orang lain dalam organisasi. Jadi kalau dalam kuliah
Yang dibandingkan itu kan nilai A, B, C, atau D. Kalau yang saat kita bekerja nanti, yang bisa dibandingkan adalah jumlah besaran gaji tersebut. Kemudian kesempatan promosi. Maksudnya adalah jika pegawai tidak memperoleh promosi sesuai dengan kinerja dan kemampuannya, hal itu akan menyebabkan ketidakpuasan. Begitu juga promosi yang tidak tepat waktu bisa menimbulkan ketidakpuasan. Promosi jabatan ya dalam hal ini. Rasa aman. Kemudian, jika pegawai memiliki rasa aman secara sosial, ekonomi, dan psikologis dari pekerjaannya, hal itu akan membawa kepuasan maksimum di antara para pegawai. Selanjutnya adalah pengawas. Jika pengawasnya itu adalah suportif, fair, dan berpengetahuan luas, hal itu akan mendatangkan kepuasan di antara pegawai. Pegawai akan menunjukkan loyalitas dan ketulusan terhadap pengawas tersebut. Selanjutnya kita beralih ke faktor yang berkaitan dengan pekerjaan. Ada 5, yaitu kondisi kerja, keterampilan, hubungan dengan rekan kerja, lokasi tempat kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Mari kita bahas mulai dari kondisi kerja. Kondisi kerja yang baik seperti cahaya, ventilasi, kelembaban, temperatur, kebersihan lokasi, dan banyak lagi, secara positif atau secara baik itu dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Pegawai mencintai pekerjaannya dan memberi energi maksimumnya ketika kondisi kerjanya itu memadai. Selanjutnya adalah keterampilan. Semakin banyak pegawai melakukan pekerjaan terampil, maka semakin puas pegawai tersebut. Hubungan dengan rekan kerja. Semakin pegawai terhubung dengan rekan kerjanya, mereka akan mengembangkan hubungan personal dan sosial yang berkontribusi terhadap perasaan puas di tempat kerja. Jadi akan timbul rasa nyaman saat hubungan dengan rekan kerja itu baik, karena bekerja itu bisa dikatakan bukan hanya waktu yang singkat. Kita bisa bertahun-tahun bekerja di tempat itu, jadi harus membina sebuah hubungan yang baik dengan rekan kerja. Selanjutnya adalah lokasi tempat kerja. Jika lokasi tempat kerja itu dekat dengan fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, fasilitas medis, hiburan, transportasi, dan banyak lagi, maka pegawai memperoleh kepuasan dari pekerjaannya. Lalu pekerjaan itu sendiri. Jika pekerjaan itu dirotasi, pegawai memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukan, atau jika perubahan diperkenalkan di tempat kerja, hal itu akan mendatangkan kepuasan daripada hanya melakukan satu pekerjaan rutin terus-menerus. Jadi misalnya, pegawai tersebut ditempatkan, awal masuk itu ditempatkan di bagian menjahit. Kemudian setelah beberapa lama kemudian, pegawai itu ditempatkan di bagian yang pengemasan atau bagian pemotongan kain seperti itu. Jadi tidak stagnan hanya seperti itu terus dari awal masuk sampai purna nanti. Kemudian kita beralih ke faktor yang dikemukakan oleh Craig dan Kinnicky. Terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya kepuasan kerja menurut Kreitner dan Kinnicky. 5 faktor tersebut diantaranya adalah need fulfillment, discrepancies, value attainment, equity, and dispositional or genetic component. Kita beralih ke faktor yang pertama, yaitu need fulfillment. Kepuasan ditentukan sejauh mana karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, survei yang diadakan oleh Society for Human Resource Management menanya pegawai aspek-aspek pekerjaan yang sangat penting untuk kepuasan kerja. Dan jawabannya yang paling teratas adalah kompensasi, tunjangan, rasa aman terhadap pekerjaan, keseimbangan pekerjaan, dan semua yang terkait dengan kemampuan pegawai memenuhi aneka kebutuhan dasarnya. Selanjutnya adalah discrepancies atau perbedaan. Model ini menyatakan bahwa kepuasan kerja itu merupakan suatu hasil dari pemenuhan harapan. Apabila harapan lebih besar daripada apa yang diterima, maka orang akan tidak puas. Sebaliknya, diperkirakan individu akan lebih puas apabila mereka menerima manfaat di atas harapan. Yang ketiga adalah value attainment atau pencapaian nilai.
Gagasan yang melandasi value attainment adalah bahwa kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan yang memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Dengan demikian, pemimpin bisa meningkatkan kepuasan kerja pegawai dengan menata lingkungan kerja dan imbalan dan pengakuan yang terkait untuk memperkuat nilai-nilai pegawai. Keempat adalah equity atau keadilan. Dalam model ini dimaksudkan bahwa kepuasan itu merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Persepsi pegawai yang diperlakukan dengan adil di tempat kerja berkorelasi tinggi dengan kepuasan kerja secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah dispositional or genetic component. Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Faktor genetik ditemukan memprediksi secara signifikan kepuasan kerja, kesejahteraan, dan kepuasan kerja secara umum. Apa determinan kepuasan kerja itu? Determinan kepuasan kerja merupakan faktor penentu kepuasan kerja yang terbagi menjadi kepribadian, nilai situasi kerja, dan pengaruh sosial. Kepribadian sendiri merupakan cara tetap seseorang dalam berpikir yang dapat mempengaruhi pikiran dan perasaannya. Jadi, seseorang akan sangat puas dan sangat positif jika pekerjaan itu cocok dengan kepribadiannya. Nah, di sini ada dua aspek, yaitu aspek keadaan tugas pekerjaan, pengetahuan, dan kemampuan yang sesuai dengan kepribadian. Misalnya, dia tuh pintar komunikasi dan suka ngomong. Jadi, potensinya itu dia suka terhadap pekerjaan yang berkaitan dengan promosi dan marketing. Selanjutnya, rekan kerja yang berkepribadian sama. Contohnya itu gimana ya? Kamu ketika ada kerja kelompok lebih suka dengan rekan kerja yang satu frekuensi denganmu, misalnya tuh kayak sama-sama deadliner lah, atau sama-sama prosedural. Oh, ini harus dilakukan di tahap ini, dan tahap ini. Selanjutnya mengenai nilai. Nilai merupakan representasi kualitas kehidupan manusia karena terkait dengan pembuatan keputusan, keadaan emosi, dan perilaku. Jadi nilai itu pandangan terhadap orang tersebut. Selanjutnya ada situasi kerja. Situasi kerja ini ada beberapa aspek. Pekerjaan itu sendiri. Selanjutnya gaji yang seimbang antara produktivitas dan imbalan. Ketika nanti kita sudah bekerja, kan otomatis kita tuh menginginkan gaji yang seimbang antara apa yang kita keluarkan dengan apa yang kita dapatkan. Selanjutnya ada kesempatan promosi, karena dalam bekerja itu pasti ada prestasi karena kerja. Nah, dari prestasi tersebut kita harusnya memiliki kesempatan yang sama dalam promosi. Terus ada pengawasan dari atasan. Pengawasan di sini dalam artian diperhatikan dan dihargai ketika bekerja. Selanjutnya ada kelompok kerja seperti yang dibahas di atas tadi, yaitu berkaitan dengan kamu tuh nyaman enggak dengan kelompok kerjamu sendiri. Ada kondisi kerja seperti lingkungan yang bersih, nyaman, dan asri. Misalkan kamu kerja di tempat yang panas nggak ada AC, pasti nanti kan ya gerah dan cenderung mudah marah-marah dibandingkan dengan pekerjaan yang ada AC-nya tapi tidak terlalu dingin. Selanjutnya ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini ada dua aspek. Yang pertama, tim efektif, yaitu yang memiliki kriteria memenuhi dan selalu melebihi kebutuhan tim. Selanjutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan di sini merupakan proses mempengaruhi berdasarkan sikap. Jadi seorang pemimpin itu tidak perlu berakting ataupun bermanis muka di hadapan para anggota-anggotanya, namun berkat sikapnya yang ditimbulkan oleh seorang pemimpin tuh anggotanya pasti akan terpana dengan sikapnya tersebut dan akan berdampak pada pekerjaannya nanti. Setelah mengetahui determinan kepuasan kerja, selanjutnya kita akan melakukan penilaian bagaimana mengukur kepuasan kerja. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, single global rating, dan yang kedua, Sumatian score. Yang single global rating merupakan individu merespons suatu pertanyaan.
Sedangkan yang semakin skor, identifikasi elemen kunci seperti sifat pekerjaan, upah sekarang, kesempatan promosi, dan hubungan atasan dengan bawahan. Karena kepuasan kerja bermanfaat dalam meningkatkan motivasi, mengurangi perasaan stres, dan meningkatkan komitmen organisasi, maka perlu dilakukan peningkatan kepuasan kerja seperti membuat pekerjaan menjadi menyenangkan, memiliki gaji, tunjangan, dan kesempatan promosi yang adil, menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahlian, dan merancang pekerjaan agar menarik dan menyenangkan.